Gak nyala kok. Ngomong ket mah enggak murup. Yang penting ya emang. Kamu lagi sedikit ya. Jadi kalian semua ngerti peta-peta di dunia ini yang berimbas kepada kita. Nah, makanya kita nggak boleh nggak ngerti, harus ngerti. Kalau kita ngerti bisa menghindari gitu. Nanti di dunia itu ada namanya gerakan Renko-Fresten itu tadi, berpikir bagaimana supaya umat Islam itu lemah. Ojo sampai menang dimanapun, termasuk di Indonesia. Dipecah-pecah lalu ngingu sing jenenge baser itu tadi. Ya untuk menyiarkan yang macam-macam itu tadi orang oh kamu Islam radikal, kamu Islam moderat. Sehingga terjadi perbenturan. Nah, itu yang dikerjakan sekarang oleh orang-orang Amerika itu seperti itu, Renko Fresten. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Maka sampai muncul bom bom di Bandung ya. Itu nanti kita jelaskan semua supaya kalian ngerti. Kalau kita mengacu kepada ajaran Islam, rujukannya adalah kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita lihat sekarang. Islam mana yang baik? Moderat atau radikal? Halo? Moderat apa radikal? Moderat. Ngebom salah ya? Kenapa? Karena bunuh diri. Karena bunuh diri neraka ya? Oke, itu kata kita. Ya, coba kita lihat kata mereka apa. Nah, sekarang sebelum itu saya sampaikan dulu bahwa ternyata Islamnya Rasulullah itu bukan moderat. Juga bukan radikal. Kayak apa? Ya moderat ya radikal. Contoh, si moderat. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini moderat. Ya, ada lagi moderat. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu untuk berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Ini moderat. Coba kalau kita lihat ayat yang radikal. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Qur'an. Al-ayah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu harta dan diri mereka itu dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh atau terbunuh. Coba. Oh, bukan radikal ini. Dan ini diterapkan oleh Rasulullah. Ayat-ayat mengatakan juga, ya ayuhan nabi, hei nabi, haridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Loh, ini radikal. Dan itu diterapkan Nabi. Nah, kalau begitu bagaimana ini? Kalau begitu kita harus memahami kapan berlakunya ayat-ayat yang radikal itu tadi. Ayat-ayat yang radikal itu muncul karena ada sebab. Kalau tidak ada sebab, yang dilakukan harus moderat. Dalam menyampaikan moderat ini ada gangguan, muncullah ayat-ayat yang keras itu tadi. Berarti ayat keras itu adalah ayat yang khos, ayat yang khusus karena ada persoalan. Nah, kalau persoalan tidak ada sampai hari kiamat, ya nggak usah perang. Oh, nggak ada persoalan kok. Nah, kalau persoalannya ada, itulah. Untuk menentukan yang begini-begini ini, orang yang beraliran radikal tadi nggak paham. Sekarang mari kita lihat.
pandangan orang-orang yang aliran kelas itu sampai berani ngebom sampai protol awake kok wani. Nah, itu ternyata begini, dia melakukan seperti itu karena menganggap itu amal soleh. Aneh ya, itu anggap amal soleh karena dia mengacu ke sebuah hadis. Begini bunyi hadisnya, di saat Rasulullah itu menerangkan pahala syahid. Pahala syahid itu adalah nek wong mati dalam keadaan syahid itu tanpa hisab langsung masuk surga. Tertarik pemuda ini. Lalu seorang diri berangkat dia berperang. Yang dihadapi saat itu ribuan orang. Nah, diperingatkan oleh para sahabat lainnya, ojo budal, cara wong bahasa kita itu ojo budal. Iku padha karo bunuh diri. Gak direken. Terus berangkat akhirnya betul gugur di medan perang seorang diri. Nah, cara wong kene itu kan ndane bolak-balik pancet ae. Kira-kira ngono. Apa kata Nabi? Dia berbuat sedikit dapat banyak. Makanya dia kalau dalam pikirannya dia tidak melakukan bunuh diri tapi istishad. Nah, yang begini kan berarti paham agama. Nah, kalau kita ingin menghentikan, ya harus bisa kalahkan paham agamanya. Kalau kita tidak bisa mengalahkan paham keagamannya, suangel akan terus muncul. Ibarat misalnya daun bukan anaknya pohon pisang muncul, nggak seneng, yuk kita teroris, dibacok, entek, saat minggu kemudian muncul mana, diketok mana, muncul mana? Kenapa kok masih muncul? Karena masih ada akarnya di dalam. Persoalannya belum dicabut. Nah itu sama. Kalau kita nggak bisa mengalahkan paham keagamaan mereka, ya akan pancet gitu. Ya. Nah, yang seperti ini makanya kita harus paham, jangan ikut-ikut arus. Sekarang ini ada kalau dimasukkan dalam hal politik itu begini. Ojo milih pimpinan sing radikal. Ya, jangan pimpinan sing radikal. Nah, pimpinan sing apa? Sing moderat. Iku jare wong iku. Ternyata kita lihat mengacu kondisi di PDM kita. Itu karena kurang berani menegur orang yang salah. Akhirnya jadi seperti ini. Ya, maka dibutuhkan orang yang berani menegur. Nah, orang berani menegur itu kalau sekarang itu dianggap radikal. Orang berani amar ma'ruf dianggap radikal. Tapi kalau tidak ada orang yang beramar ma'ruf, ibarat orang berada di satu kapal, lalu kapal itu dilobangi oleh salah seorang penumpang itu, tidak ada orang yang mencegah, maka kapal itu akan tenggelam. Maka pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Oleh karena itu, harapan saya, pemuda-pemuda ini jangan hanya pasif, rebut pos-pos penting. Saya sangat mendambakan pemuda-pemuda ini. Kita lihat sekarang, kalau orang itu sekarang ada namanya lagi yang namanya gerakan yang merebut pos-pos penting itu, bukan recuperation ya, tapi namanya apa? Freemasonry. Freemasonry itu gerakan Yahudi internasional yang gerakannya di dunia ini merebut pos-pos penting, termasuk di Indonesia direbut pos-pos penting. Menteri, presiden, DPR direbut semua. Selama ini kita silem, nggak mau tahu. Akhirnya direbut mereka. Nah, kalau mereka sudah memiliki kekuatan menjadi penguasa, itu akan dengan mudah untuk menyetir keadaan ini. Kurang kondusif ya. Oke, kita